Apupu, ayo pikir ulang. Pikir ulang. Teman-teman, hari ini saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang-bincang mengenai kata kebodohan. Kata kebodohan sesuatu yang menimbulkan rasa yang tidak sedap di hati kita. Apalagi kalau dikenakan pada kita. Dan sering-sering kita karena tidak tahu, karena tidak paham, lalu kita menggunakan kata kebodohan dikenakan pada orang yang melakukan sesuatu yang tidak kita pahami atau tidak kita setujui. Jadi, kebodohan itu ternyata bisa dikenakan pada beberapa dimensi dari hidup kita. Maka kalau hari ini kita mau berbincang mengenai kebodohan, agar supaya kita bisa melihat dengan jelas kebodohan yang mana yang dimaksud. Karena kadang kebodohan di sebuah dimensi dilihat dari dimensi yang lain itu bukan kebodohan, dan juga sebaliknya. Saya mulai dari yang pertama. Sesuatu yang bisa kita lihat dalam hidup sehari-hari. Saya ada di depan taman parkir. Di sini ada tukang parkir yang memberi aba-aba supaya orang bisa meletakkan mobilnya dengan pas. Kalau tukang parkir itu tidak bodoh, maka meskipun supirnya bodoh, toh dia akan bisa memarkir mobilnya dengan enak dan tepat oleh karena aba-aba dari si tukang parkir. Nah, dalam hal ini saya akan bilang, nah, tukang parkir ini cerdas. Dia bisa memberi aba-aba termasuk pada orang yang tidak begitu terampil dalam mengemudi. Namun karena aba-abanya itu bagus, maka di tempat yang sempit, mobil bisa keluar masuk dengan enak. Dan bahkan di jalan masuk pun, kita lihat tidak ada kemacetan di sana. Karena si tukang parkir pinter untuk mengatur. Nah, dalam hal ini, si tukang parkir ini tidak bodoh. Sebaliknya, kalau kita diberi aba-aba oleh tukang parkir yang bodoh, meskipun saya sudah sangat terampil dalam mengemudi mobil, namun karena aba-aba yang salah, maka saya kesulitan dalam menempatkan mobil saya di taman parkir itu. Demikian juga kita lihat di jalan, ada yang mengatur jalan, entah polisi atau tukang parkir. Kalau dia tidak bodoh, maka jalan kelihatan semuanya lancar. Seramai apapun, serepot apapun, sebodoh apapun para pengemudi yang lewat. Jadi ini menjadi contoh. Kalau tukang parkir cerdas dan tidak bodoh, maka kekurangan dari para pengemudi, begitu ramainya lalu lintas, begitu sempitnya tempat, itu semua bisa diatasi. Nah, dalam hal ini, orang yang mampu mengatur keadaan yang begitu rumit secara praktis seperti itu orang yang tidak bodoh. Dan sebaliknya, dengan keadaan yang mungkin lebih baik, lapangan parkir lebih luas, para pengemudinya lebih terampil, namun terjadi masalah pada saat keluar masuk acara entah apa, gara-gara tukang parkirnya bodoh dalam mengatur itu semua. Ini
terkait dengan kebodohan yang saya beri nama di level praktis, di level fisik praktis. Kebodohan. Dan ini yang perlu dihindarkan. Bukan hanya parkir, dalam mengatur pesta, dalam mengatur tamu, dalam mengatur rumah tangga, dalam mengatur acara-acara dalam keagamaan atau dalam acara budaya, itu semua butuh orang yang tidak bodoh. Dan orang seperti ini kemampuannya multi kompleks. Banyak hal yang di luar dugaan, namun dia mampu untuk memanagenya, mengaturnya. Sehingga sebodoh apapun pengunjung, sebodoh apapun pembawa mobil, sopir yang ada, sebesar apapun kendaraan yang harus masuk ke tempat yang sempit, semuanya bisa diatasi. Tidak ada debat, tidak ada diskusi, tapi semua orang merasa nyaman. Ini ciri dari orang yang tidak bodoh secara praktis. Sekarang kita pindah ke dimensi yang lain. Di sebuah kelas, setelah mengalami pelajaran atau kuliah selama 4-5 kali pertemuan, lalu si dosen atau si guru mencoba menguji kemampuan siswanya atau mahasiswanya untuk menangkap ide-ide yang dia sampaikan dalam 4 atau 5 kali pertemuan itu. Maka pada hari itu diadakan kuis atau ujian sisipan dengan pertanyaan-pertanyaan. Tentu saja sifatnya konseptual. Ide-ide ditanyakan mengenai sesuatu yang terkait dengan apa yang sudah disampaikan dalam 4-5 kali pertemuan sebelumnya. Ketika seorang siswa atau mahasiswa gagal menangkap ide yang disampaikan sampai 4 kali berturut-turut, maka si guru atau si dosen mengatakan dalam hati setidaknya, kenapa ya anak ini kok bodoh sekali? Lainnya paham, kenapa hanya anak ini yang tidak paham? Padahal selama kuliah, selama kelas, dia memperhatikan. Tapi toh ide-ide itu nggak mampu dia tangkap. Ini yang kemudian disebut sebagai bodoh. Jadi kebodohan yang kedua itu terkait dengan konsep-konsep, permainan konsep. Realitasnya tidak ada, yang ada hanya konsep. Dan dalam konsep itu yang dibutuhkan hanya satu, kemampuan untuk memahami konsep yang dipakai. 2, kemampuan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain. Lalu di sanalah muncul namanya logika itu. Sesuatu itu logis ketika sebuah konsep dan konsep yang lain dihubungkan dengan sebuah penalaran, dengan sebuah logika yang bisa ditangkap oleh siapapun. Tapi ingat, dalam hal intelektual semacam ini, kita hanya bertemu dengan konsep. Dan kita tahu, konsep dengan realitas itu seperti bumi dan langit. Sehingga kita melihat banyak kasus di mana seorang mahasiswa yang sangat pintar selama kuliah, tapi selama dia kerja, sama sekali tidak menunjukkan prestasi yang setara dengan kepintaran dia saat kuliah. Tentu saja, karena selama kuliah, dia hanya bertemu dengan konsep. Sementara saat kerja,
dia bertemu dengan realitas yang konkret. Karena itu, orang yang pintar secara konseptual, merasa pintar secara konseptual, tidak salah, tapi harus tetap sadar diri bahwa dia pintarnya adalah mengatur konsep-konsep itu. Seperti kita bermain Lego. Dengan materi Lego yang sama, aku bisa membangun sebuah bangunan yang canggih. Sementara temanku dengan materi yang sama, mungkin bangunannya tidak seindah bangunanku. Namun, ini bukan realitas. Ini hanya permainan Lego. Demikian juga dalam hal intelektualitas, kita baru bertemu dengan konsep. Seandainya orang selalu mampu mengaitkan konsep dengan realitas secara cerdas, dia baru bisa menerapkan apa yang dia pikirkan secara konseptual untuk diwujudkan secara real. Maka orang yang pintar secara konseptual merendahkan orang yang dianggap tidak pintar secara konseptual, itu betul-betul hanya di dalam lapangan konseptual. Ketika keluar lapangan ini, mungkin yang pintar secara konseptual menjadi tidak mampu apa-apa. Karena yang dia temui sekarang adalah realitas, bukan konsep. Dan juga sebaliknya. Berikutnya, kita menginjak pada hal-hal yang terkait dengan sopan santun, dengan moralitas. Ada orang yang pintar matematika, dia pintar untuk mengerjakan banyak hal, membereskan pekerjaan administrasi, membereskan mesin yang rusak. Dia mudah lakukan itu semua. Namun, ketika dia ada di depan orang lain, dia tidak tahu bagaimana seharusnya bersikap. Di depan orang tua dan di depan anak, bahasa yang dia pakai sama. Sehingga seorang tua merasa tidak dihargai karena bahasa yang dia pakai seperti seolah-olah dia itu seorang anak. Ini adalah kebodohan yang lain, yang orang sering menggabungkannya di dalam sopan santun, di dalam moralitas, di dalam etika. Di sini kebodohan itu bukan kebodohan teknis, bukan kebodohan konseptual, tetapi kebodohan kesopanan, kebodohan etika. Dalam hal ini, kita mengambil contoh dari berbagai macam perdebatan di televisi atau juga di dalam forum-forum di mana orang tanpa mengenal sopan santun, tanpa orang bisa menghargai orang lain sebagai manusia, sebagai orang yang meskipun berbeda pendapat, namun dia tetap manusia. Meskipun berbagai macam perbedaan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda warna kulit, berbeda bahasa. Namun ketika orang terjebak dalam kebodohan, maka dia menganggap hal-hal yang berbeda itu sebagai sesuatu yang layak untuk dilecehkan. Nah, yang seperti ini disebut dengan kebodohan etika, kebodohan sopan santun, kebodohan moral.
Ada 3 sudah, kebodohan praktis, kebodohan konseptual, dan kebodohan sopan santun. Yang terakhir, ada kebodohan yang menurut saya sangat mendasar. Kebodohan ini terkait dengan sesuatu yang tidak bisa dibelah-belah. Saya ambil contoh begini. Ada seekor burung yang biasa hidup di dalam hutan. Nah, burung seperti ini terbiasa untuk mencari makan, untuk berkeliaran, tanpa ada yang mengekang. Namun, ketika burung ini dimasukkan dalam kandang, dalam sarang, lalu dia menjadi kebingungan. Mau terbang terbatas, mau makan tidak bisa mencari sendiri, harus menunggu dikasih makan. Maka burung ini lama-kelamaan menjadi tidak sehat, karena dia tidak cukup mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan, burung dan lingkungan aslinya. Demikian juga terjadi bila manusia tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Siapakah yang harus beradaptasi? Lingkungannya atau manusianya? Tentang lingkungan, apa yang bisa kita katakan sebagai habitat? Kita tinggal di Indonesia. Di Indonesia ada 250 lebih bahasa, ada 250 lebih budaya lokal. Kalau budaya ini dianggap tidak ada, dan semua orang harus hidup dengan satu cara yang sama, cara orang Jakarta atau cara orang Jogja, maka kita memaksa orang melakukan kebodohan. Karena apa? Karena masing-masing budaya lokal ini adalah apa yang ada menjadi lingkungan hidup dari orang-orang yang tinggal di daerah itu. Entah di Sumatera, entah di Jawa, entah di Kalimantan, di Nusa Tenggara. Mereka mengembangkan cara hidup yang sesuai dengan alamnya, dengan iklimnya, dengan tumbuhan dan binatang yang hidup di sana. Semua itu menjadi satu kesatuan. Dan manusia yang hidup di sana dari generasi ke generasi, ratusan atau ribuan tahun, akhirnya belajar bahwa tempat itu ternyata memiliki karakter seperti ini dan seperti itu. Dan itu diwujudkan dengan budaya yang sangat berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan bahasa yang berbeda-beda, dan dengan cara berpikir yang berbeda-beda. Nah, itu yang harus selalu jadi kesadaran kita, bahwa aku, alamku, tempat hidup di sini, dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyangku, itu adalah satu kesatuan. Tidak bisa aku hidup di sini, kupaksakan cara hidup di tempat lain, bahasa di tempat lain, kupaksakan di sini sebagai kebenaran tunggal. Inilah sebenarnya yang mau digarisbawahi oleh para founding fathers kita ketika mereka merumuskan Bhinneka Tunggal Ika.
Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sebuah kecerdasan luar biasa yang diwariskan kepada kita, supaya kita tidak terjebak dalam kebodohan yang sangat fundamental itu. Kebodohan yang mau dilibas habis oleh Bhinneka Tunggal Ika itu melampaui kebodohan praktis, melampaui kebodohan intelektual, melampaui kebodohan sopan santun. Karena Bhinneka Tunggal Ika berbicara tentang sesuatu yang menyeluruh. Tidak hanya fisiknya saja, tidak hanya kecerdasannya saja, tidak hanya sopan santunnya saja. Namun yang mau dikatakannya adalah keseluruhan hidup yang bisa kita rumuskan. Itulah konteks Ibu Pertiwi, ibu kita yang menyangkut semuanya, mulai dari praktis kita, intelektual kita, dan sopan santun kita. Itu dikemas menjadi satu. Dan kebodohan yang paling fundamental, paling tidak bisa ditoleransi adalah ketika pemahaman tentang Bhinneka Tunggal Ika yang menghargai perbedaan-perbedaan di Indonesia tercinta ini, itu adalah kebodohan yang tentu selalu diintip oleh musuh-musuh kita untuk dihancurkan. Padahal Bhinneka Tunggal Ika itulah pilar-pilar dari bangsa ini. Tanpa kecerdasan di level Bhinneka Tunggal Ika ini, tidak ada harapan untuk masa depan kita di bangsa yang ditakdirkan untuk hadir di atas bumi ini, di tanah ini, di Nusantara ini, di Katulistiwa ini. Ini yang tidak terpotret ketika kita hanya melihat praktisnya, ketika kita hanya melihat intelektualnya, dan kita melihat konsepnya, sopan santunnya. Keanekaragaman itu semuanya dirangkum di dalam kecerdasan yang keempat, yang saya sebut sebagai kecerdasan spiritual. Kecerdasan yang mampu menangkap hakikat hidup sendiri dengan semua yang ada di sekitar kita. Alam, iklim, dan semuanya yang tidak mungkin disebut satu persatu. Dengan demikian, kebodohan-kebodohan itu harus kita singkirkan, dan kebodohan yang paling utama harus kita singkirkan adalah segala penyakit yang menggerogoti kesadaran nenek moyang kita dengan rumusan Bhinneka Tunggal Ika. Semoga ini semua akan membuat kita semakin menyadari betapa perlunya kita hidup bersama-sama dalam keanekaragaman ini. Kecerdasan itulah yang diperlukan oleh Ibu Pertiwi untuk tetap menaungi kita, membiarkan kita hidup. Salam semesta.